Baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, untuk pembahasan kali ini yaitu mengenai aturan rantai. Nah, untuk aturan rantai ini biasanya ciri-cirinya atau berlakunya itu untuk bentuk soal yang mempunyai pangkat yang sangat besar. Jadi, kalau kita uraikan itu akan susah sebetulnya untuk menguraikannya. Nah, jadi di sini aturan rantai ini membantu kita dalam menyelesaikan bentuk turunan yang mempunyai pangkat yang besar. Nah, untuk aturan rantai di sini ini rumusnya yaitu bisa kita tuliskan bentuknya dalam bentuk seperti ini. Jadi di sini Y diturunkan terhadap X itu sama dengan Y diturunkan terhadap U dikalikan dengan U diturunkan terhadap X, atau bisa juga kita tuliskan bentuknya menjadi dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Jadi nanti kita akan menggunakan rumus ini. Berarti ini fungsi y kita turunkan terhadap fungsi x, itu rumusnya adalah fungsi y kita turunkan dulu terhadap u, kemudian fungsi u kita turunkan terhadap x. Nah, di sini tiba-tiba ada u. Jadi nanti kita akan memisalkan atau kita akan membuat pemisalan baru, yaitu dengan memunculkan u gitu, pemisalan u. Kita langsung saja ke contoh soalnya. Di sini yang pertama, misalkan ada fungsi y sama dengan 2x plus 3 pangkat 15. Nah, di sini kan kalau kita jabarkan pangkat 15 itu kan sangat panjang gitu kan, dan susah juga gitu. Jadi di sini untuk turunannya kita bisa menggunakan aturan rantai. Jadi kita akan memisalkan terlebih dahulu. Yang kita misalkan itu yang ini. Jadi yang ini kita misalkan menjadi U. Karena yang di dalam kurung ini adalah U, berarti kita bisa misalkan di sini Y itu berarti U pangkat 15. Berarti turunan Y-nya terhadap U dy per du berarti 15 ini kan sebagai pangkat, kita turunkan ke depan jadi koefisien, berarti 15 U pangkatnya kita kurang 1, 15 dikurangi 1 berarti menjadi pangkat 14. Kemudian yang kedua di sini kita kan memisahkan U. Berarti U-nya 2x plus 3. Kemudian kita turunkan U ini terhadap X menjadi du per dx. Nah, sekarang kita turunkan di sini bentuk fungsinya. 2x ini kan dia punya pangkat 1. 1 kita turunkan ke depan, berarti kan 1 dikali 2. 2. Kemudian x-nya ini kan tadinya pangkat 1. Dikurangi 1 menjadi pangkat 0. X pangkat 0 itu 1. Berarti 2 kali 1, 2. Kemudian untuk 3, nah 3 ini adalah koefisien, adalah konstanta, maaf. Nah, dia diturunkan maka menjadi 0. Jadi turunan dari 2x plus 3 adalah 2. Nah, sekarang kita masukkan ke aturan rantainya. Jadi untuk aturan rantainya berarti dy per dx, yaitu dy per du dikali du per dx. Sekarang kita tinggal masukkan di sini dy per du-nya 15u pangkat 14 kali du per dx-nya 2. Sekarang kita bisa kalikan 2 dengan koefisien 15 ini. Jadi 2 dikali 15 30 u pangkat 14. Sekarang kita ganti pemisalan u-nya, tadi u-nya yaitu 2x plus 3, jadi kita ganti u-nya menjadi 2x plus 3. 30 kali 2x plus 3 pangkat 14. Jadi turunan dari 2x plus 3 pangkat 15 adalah 30 dalam kurung 2x plus 3 pangkat 14.
sekarang kita coba contoh yang kedua. Di sini ada fungsi Y sama dengan sin 2x. Nah, kalau untuk bentuk trigonometri yang sebelumnya sudah dijelaskan itu kan bentuknya adalah sin x, gitu kan. Sin x dengan sin 2x itu berbeda karena memang sudutnya pun berbeda gitu. Jadi dalam turunannya kita tidak bisa langsung menggunakan rumus dari aturan untuk fungsi trigonometri. Misalkan sin x itu kan cos x, bukan berarti sin 2x adalah cos 2x. Jadi jika bentuknya bukan x, artinya misalkan sin 5x, sin 2x plus 5 seperti itu. Nah, untuk bentuk seperti itu kita menggunakan aturan rantai dalam menyelesaikan bentuk dari turunannya. Nah, di sini yang dimisalkan menjadi u yaitu 2x-nya. 2x ini kita misalkan menjadi u. Jadi di sini berarti y-nya adalah sin u. Kemudian kita turunkan y-nya terhadap u, berarti menjadi turunan sin u yaitu cos u. Kemudian u di sini yaitu 2x, maka turunannya terhadap x yaitu 2. Jadi turunan 2x adalah 2. Nah, sekarang kita masukkan ke bentuk aturan rantainya, di mana untuk mencari dy per dx atau fungsi y diturunkan pada x, ini adalah dy per du dikalikan dengan du per dx. Kita tinggal masukkan bentuknya di sini, dy per du yaitu cos u dikali du per dx-nya 2. Nah, 2 di sini kalau cos u dikali 2 itu bukan cos 2u. Saya ingatkan kembali, jadi cos u itu satu kesatuan, jadi kalau dikalikan dengan sesuatu yang baru, berarti sesuatu yang baru itu perkaliannya berubah atau kita pindahkan ke depan kosinusnya. Berarti ini hasilnya yaitu 2 cos u. Sekarang kita ganti nilai u-nya. U-nya di sini yaitu 2x. Jadi turunan dari sin 2x yaitu 2 cos 2x. Untuk penjabarannya bentuk aturan rantainya seperti ini, tetapi kalau misalkan kita mau lebih sederhana, jadi sebetulnya untuk bentuk yang sederhana seperti ini, seperti sin 2x, sin 5x misalkan seperti itu untuk mencari turunannya kita sebetulnya tidak harus menuliskan pemisahan seperti ini. Jadi kalau misalkan sudah memahami, jadi kita bisa lihat langsung untuk sin 2x ini berarti sin 2x ini satu kesatuan. Berarti kita turunkan dulu sin 2x-nya menjadi cos 2x. Kemudian 2x di sini adalah sudut. Nah, sudutnya ini kita turunkan. Turunan dari 2x itu adalah 2. Berarti turunan secara keseluruhan dari sin 2x ini kan cos 2x dikali turunan sudutnya yaitu 2. Jadi cos 2x dikali 2. 2-nya kita pindahkan ke depan. Jadi 2 cos 2x. Gitu. Jadi kalau misalkan contoh lain misalkan sin 5x. Berarti sin 5x ini kita turunkan dulu semua satu kesatuan ini. Berarti ini menjadi cos 5x. Kemudian sudutnya yang ini kita turunkan 5x-nya ini. 5x diturunkan 5. Nah, untuk penulisannya 5-nya ini kita pindahkan ke depan jadi 5 cos 5x. Jadi seperti ini. Ini untuk yang sederhana kita bisa langsung menuliskan seperti ini gitu. Karena nanti akan menemui banyak bentuk-bentuk trigonometri yang seperti ini gitu. Jadi tidak mesti dijabarkan dalam penyelesaiannya jika nanti sudah paham. Tapi kalau masih bingung boleh dituliskan penjabarannya seperti ini. Kita lanjutkan ke contoh soal selanjutnya. Untuk
yang nomor 3, di sini ada fungsinya Y sama dengan sin 3x kuadrat ditambah 5x. Nah, ini dalam penyelesaiannya kita bisa menggunakan aturan rantai dengan cara memisahkan seperti tadi. Yang dimisalkan berarti yang di dalam kurung ini, atau sudutnya ini kita misalkan menjadi U. Berarti kita misalkan Y-nya sin U. Kemudian untuk dy per du-nya berarti cos U. Kemudian untuk U-nya yang kita misalkan yaitu 3x kuadrat ditambah 5x. Untuk turunan U terhadap fungsi U terhadap X yaitu kita turunkan pangkat 2 ini kita turunkan ke depan, berarti 2 dikali 3 gitu kan. Jadi 6x pangkatnya kita kurang 1, 2 dikurangi 1, 1. Jadi kita tuliskan saja 6x. Kemudian yang kedua turunan dari 5x adalah 5. Kemudian kita masukkan ke rumusnya untuk dy per dx, yaitu dy per du dikalikan du per dx. Kita masukkan ini cos u, kemudian yang ini 6x plus 5. 6x plus 5 nya kita pindahkan ke depan. 6x plus 5 cos u. Kemudian ini 6x plus 5 cos u nya kita ganti u nya. Kita kembalikan 3x kuadrat ditambah 5x. Nah, ini untuk turunan dalam bentuk seperti ini kita bisa pakai aturan rantai, atau kita bisa langsung seperti tadi, seperti yang contoh pada nomor 2 di sini. Kalau kita perhatikan di sini y sama dengan sin 3x kuadrat ditambah 5x. Jadi kita turunkan terlebih dahulu keseluruhan sin, ini kan tadi dimisalkan sebagai u ya, jadi kita turunkan sekaligus jadi sin 3x kuadrat ditambah 5x. Ini kita turunkan dulu, berarti menjadi cos, jadi cos dari sudut tertentu gitu kan. Nah, di sini sudut tertentunya adalah 3x kuadrat ditambah 5x, ini turunannya ya. Kemudian kita turunkan sudutnya yang ini, 3x kuadrat ditambah 5x kita turunkan, berarti dikali 2 kita turunkan ke depan, berarti 2 kali 3 6x pangkat 1 ditambah turunan 5x 5. Kita pindahkan yang dalam kurung ini ke depan, 6x plus 5 cos 3x kuadrat plus 5x. Jadi hasilnya sama. Jadi kalau masih bingung boleh pakai yang ini, tapi kalau sudah paham boleh juga pakai yang ini. Pada aturan rantai ini ada juga yang namanya aturan rantai bersusun. Jadi untuk aturan rantai bersusun ini kita tidak hanya menambahkan U saja, tapi kita juga akan menambahkan V di dalamnya. Jadi untuk aturan rantai bersusun ini jadi dalam rumusnya nanti ditambah di sini untuk dy per dx-nya, berarti dimulai dari dy per du dikali du per dv dikali dv per dx. Jadi rumus yang digunakan adalah yang ini. Nah, untuk contoh soalnya, misalkan di sini ada fungsi y sama dengan kosinus pangkat 3 2x pangkat 4 ditambah 3. Dalam penulisannya untuk bentuk kosinus ini hampir mirip seperti penulisan pada
contoh sebelumnya yang bagian sin atau kosinus yang bagian kuadrat. Nah, ini sekarang yang bagian pangkat 3 ini dalam penulisannya bisa kita rubah bentuknya menjadi bentuk seperti ini. Kosinus 2x pangkat 4 ditambah 3 pangkat 3. Nah, nanti di sini yang akan dimisalkan adalah U dan V-nya. Di mana yang di dalam kurung pertama ini kan konsepnya sama dengan aturan rantai yang awal. Yang ketika pangkatnya besar misalkan. Nah, itu kan yang di dalam kurungnya kita misalkan sebagai U. Nah, kemudian untuk bentuk trigonometri yang di dalam kurungnya juga yang kecil ini kita misalkan juga. Nah, ini kita misalkan sebagai V. Jadi di sini kita misalkan, berarti secara keseluruhan ini kan fungsinya fungsi Y. Jadi kita misalkan Y sama dengan, secara keseluruhan ini adalah U yang di dalam kurung paling besar ini, berarti Y-nya adalah U pangkat 3. Dimana dy per du-nya atau fungsi Y diturunkan terhadap U-nya, berarti kita turunkan fungsinya 3 pangkat 3 ini kita turunkan ke depan menjadi 3U, pangkatnya kita kurang 1 jadi 3U pangkat 2. Kemudian kita mulai dari U-nya. U-nya di sini adalah kosinus V. Maka du per dv atau U, fungsi U diturunkan terhadap V adalah turunan cos V adalah min sin V. Kemudian yang terakhir di sini yang kita misalkan adalah V-nya. V-nya yaitu 2x pangkat 4 ditambah 3. Kita turunkan terhadap x, maka turunannya menjadi 8x pangkat 3. Sekarang kita masukkan ke rumusnya untuk turunan rantai, aturan rantai bersusun ini. dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dv dikali dv per dx. Sekarang kita tinggal masukkan nilainya di sini. Dy per du-nya 3u kuadrat, du per dv-nya min sin v, kemudian dv per dx-nya 8x pangkat 3. Ini yang kita bisa operasikan adalah 8x pangkat 3-nya kita kalikan dengan 3 di sini. Jadi 24x pangkat 3 U kuadrat dikali min sin V. Nah, sekarang kita kembalikan pemisalannya di sini untuk U dan V-nya. Maka di sini U-nya kita ganti jadi cos V karena kita memisalkan cosinus V ini dengan U. Jadi di sini U-nya kita ganti menjadi cosinus V pangkat 2 min sin V. Kemudian sekarang kita ganti V-nya dengan pemisalan pada yang awal. Pada pemisalan awal di mana V kita misalkan dengan 2x pangkat 4 ditambah 3 ini kita misalkan dengan V. Jadi kita kembalikan 2x pangkat 4 tambah 3 pangkat 2 min sin V. Oh maaf, V-nya kita ganti ya. Dengan 2x pangkat 4 ditambah 3. Sekarang negatif pada sin ini kan artinya negatif 1. Nah, negatif 1 ini kita kalikan juga dengan 24x pangkat 3. Jadi min 24x pangkat 3 kosinus kuadrat 2x pangkat 4 ditambah 3 dikalikan dengan sin 2x pangkat 4 ditambah 3.